Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Retni Karnokinasi, STMT, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya Wildan Dwikal Raffi dengan NIM 41120010133 ingin mempresentasikan proposal penelitian tugas akhir saya dengan judul Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 pada proyek Gedung IDC Building Extension. Yang pertama itu ada bab 1, pendahuluan. Jadi di bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang. Proyek konstruksi merupakan suatu bidang yang dinamis dan mengandung resiko yang tinggi terhadap kecelakaan kerja. Pengertian resiko itu sendiri, menurut Sumarno tahun 2009, adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Secara umum, resiko dapat mengacu pada hal-hal yang sangat tidak pasti berbahaya. Risiko ini disebabkan akibat rendahnya kesadaran akan pentingnya melakukan penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK3 yang baik dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional, serta Permenaker tahun serta Permenaker nomor 1 tahun 1980 tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada bangunan. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan persyaratan serta peraturan-peraturan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, pada kenyataannya pelaksana proyek masih seringkali mengabaikan persyaratan dan peraturan-peraturan dalam penerapan K3 pada suatu proyek konstruksi, bahkan dianggap hanya sebagai beban biaya, bukan sebagai investasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, namun dapat memberikan tingkat kerugian pada proyek konstruksi itu sendiri. Implementasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang lemah pada sektor ini telah menempatkan tenaga kerja pada risiko tinggi untuk mengalami kecelakaan kerja. Angka kecelakaan, termasuk penyakit kerja atau PHK, pada tahun 2020 berada di angka 221.740 kasus. Pada tahun 2021 menjadi 234.370 kasus. Pada tahun 2022 menjadi 298.137 kasus menurut data Kemnaker Republik Indonesia. Artinya, dalam 3 tahun terakhir, angka kecelakaan termasuk penyakit kerja atau PHK di Indonesia tiap tahunnya terus meningkat. Mengingat banyak terjadi kecelakaan kerja di Indonesia, maka penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK3 harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja dapat memberikan jaminan keselamatan bagi para pekerjanya, serta diharapkan dapat memberikan efek yang baik dan manfaat bagi pelaku usaha konstruksi serta lingkungan dari kegiatan proyek konstruksi yang dilaksanakan dengan mengacu pada sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kecelakaan kerja atau risiko dapat diatasi, ditekan, ataupun dihindari. Maka dari itu, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 konstruksi menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait langsung dalam proyek konstruksi mulai dari owner, kontraktor, maupun pekerja di lapangan. Baik itu tenaga kerja ahli maupun tenaga kerja non-ahli. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu, apa saja bahaya risiko ketiga yang kemungkinan terjadi pada proyek pembangunan gedung IDC Building Extension. Yang kedua itu, apa saja pengendalian yang dapat dilakukan pada risiko ketiga yang mungkin terjadi pada proyek pembangunan gedung IDC Building Extension. Yang ketiga itu, apakah penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 di proyek gedung IDC Building Extension ini sudah berjalan dengan baik dan benar. Lalu selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi bahaya risiko K3 yang mungkin terjadi di proyek pembangunan gedung IDC Building Extension. Yang kedua itu untuk mengetahui pengendalian risiko K3 yang mungkin terjadi pada proyek pembangunan gedung IDC Building Extension. Yang ketiga itu untuk mengetahui penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 pada proyek gedung IDC Building Extension.
Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penulisan atau penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang pertama itu bagi penulis. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai keselamatan dan kesehatan dalam bekerja, serta mengetahui hal-hal apa saja yang terdapat di dalam kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, dan sebagai bahan masukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. Lalu selanjutnya itu manfaat bagi kontraktor. Penelitian ini bermanfaat untuk mengantisipasi risiko kecelakaan pada saat bekerja, serta dapat mengurangi biaya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja. Lalu selanjutnya itu ada manfaat bagi pembaca. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Selanjutnya itu ada batasan masalah. Yang pertama itu lokasi penelitian berada di Jalan Duren 3 Raya nomor 7, RT 9 RW 5, Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Yang kedua itu penelitian ini dilakukan pada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga itu analisis faktor yang ditinjau hanya yang ada pada tahap pelaksanaan proyek. Lalu selanjutnya itu faktor aspek keuangan tidak dibahas pada penelitian kali ini. Lalu selanjutnya itu bab 2 ada tinjauan pustaka. Pertama itu proyek konstruksi. Proyek konstruksi merupakan suatu pekerjaan konstruksi yang tersusun dari beberapa kegiatan untuk dilaksanakan hanya satu kali dalam jangka waktu terbatas. Dalam susunan kegiatan tersebut, terdapat suatu proses. Proyek konstruksi didefinisikan sebagai sebuah kegiatan temporal yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, dengan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, dan bertujuan untuk mengaktualisasikan pekerjaan sasarannya telah ditetapkan dengan jelas menurut Imam Soeharto pada tahun 1997. Rangkaian aktivitas proyek konstruksi berfungsi untuk proses pengolahan sumber daya proyek yang menjadi sebuah bangunan. Sumber daya terkumpul dalam satu badan organisasi yang bertujuan menyelesaikan proyek tepat waktu, tepat anggaran, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh konsultan rencana ataupun owner. Lalu selanjutnya itu atau Nakernas. Keselamatan dan mengurangi dan menanggulangi jika terjadi kecelakaan kerja. Tujuan utama kesehatan dan keselamatan kerja, menurut Toto Atmojo pada tahun 2009, ialah supaya karyawan atau pegawai di sebuah lembaga mendapatkan fasilitas kesehatan yang maksimal sehingga dapat mencapai produktivitas kerja yang setinggi-tingginya. Menurut Dessler, tahun 2013, mengukur kesehatan kerja dengan menggunakan 3 indikator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu kondisi dan keadaan karyawan. Merupakan kondisi yang dirasakan oleh tenaga kerja pada saat bekerja yang mendorong kegiatan dalam bekerja. Yang kedua itu ada lingkungan kerja. Merupakan lingkungan yang sangat luas daripada tempat kerja itu sendiri dan juga mendorong aktivitas tenaga kerja dalam bekerja. Yang ketiga itu perlindungan karyawan. Adalah fasilitas yang ditunjang guna menopang kesejahteraan karyawan. Selanjutnya itu ada kecelakaan kerja. Pengertian kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi dalam hubungan kerja dan mengakibatkan cedera, hilangnya nyawa, ataupun kehilangan kemampuan yang bersifat sementara maupun permanen. Dalam hal ini, kecelakaan kerja dapat mencakup berbagai jenis kejadian, mulai dari kecelakaan lalu lintas saat dalam perjalanan dinas, kecelakaan akibat terjatuh di tempat kerja, hingga kejadian yang terjadi akibat kelalaian dari pihak perusahaan. Dengan adanya definisi yang jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka setiap kejadian yang terjadi di tempat kerja yang memenuhi kriteria tersebut akan dianggap sebagai kecelakaan kerja dan menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada korban. Lalu selanjutnya itu adalah faktor penyebab kecelakaan kerja. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja ada beberapa pendapat. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja, menurut pendapat Bennett dan Romondang tahun 1985, umumnya senantiasa ditafsirkan sebagai kejadian yang tidak dapat terduga. Padahal, setiap kecelakaan kerja itu bisa diprediksi atau diduga dari semua, manakala perilaku dan keadaan yang tidak memenuhi persyaratan. Maka dari itu, kewajiban bertindak dengan selamat dan menata peralatan kerja serta perlengkapan produksi berdasarkan standar yang berlaku. Kecelakaan kerja yang dipicu oleh perbuatan yang tidak selamat mempunyai porsi 80%, dan keadaan yang tidak selamat sebanyak 20% perbuatan. Lazimnya disebabkan oleh tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan
keletihan, dan gangguan psikologis. Selanjutnya itu ada pencegahan terhadap timbulnya kecelakaan kerja. Demi terciptanya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana mestinya, tindakan preventif atau mencegah daripada kuratif atau mengobati merupakan tindakan seharusnya sehingga tidak berdampak buruk terhadap stakeholder pelaksana proyek dan tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Sehingga melakukan upaya pencegahan memerlukan klasifikasi tindakan untuk memerlukan mitigasi kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja lebih awal, bermaksud menghindari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurut pendapat Ervianto tahun 2005, tindakan tersebut terdiri dari satu, mengidentifikasi setiap jenis pekerjaan yang berisiko dan mengelompokkan sesuai tingkat risiko kerja. Yang kedua itu melakukan pelatihan bagi para pekerja konstruksi berdasarkan keahliannya. Yang ketiga itu melaksanakan pengawasan secara lebih intensif terhadap pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat itu membuat dan melaksanakan peraturan sendiri sesuai kondisi di lokasi proyek konstruksi. Lalu selanjutnya itu ada manfaat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama itu ada manfaat langsung. Manfaat langsung itu yang pertama itu mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja. Yang kedua itu menghindari kerugian dan jiwa akibat kecelakaan kerja. Yang ketiga itu menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif akibat tenaga kerja merasa aman dalam bekerja. Untuk manfaat tidak langsungnya itu yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kedua itu menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan. Yang ketiga itu perawatan terhadap mesin dan peralatan semakin baik sehingga umur mesin tahan lama. Lalu selanjutnya itu ada dasar hukum sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012. Yang keempat itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang jasa konstruksi. Yang kelima itu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02 garis miring PRT garis miring M garis miring 2018 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3, konstruksi bidang pekerjaan umum. Yang keenam itu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Lalu selanjutnya itu ada bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu sendiri adalah untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam realitas sosial. Metode penelitian juga merupakan semua asas, peraturan, dan teknik-teknik yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah di bidang ilmu pengetahuan menurut Unarajan tahun 2000. Lalu selanjutnya itu ada jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan yaitu tentang analisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 pada proyek konstruksi dengan studi kasus yaitu proyek pembangunan gedung IDC Building Extension ini termasuk dalam penelitian survei, wawancara, dan studi pustaka atau literatur. Karena dalam kegiatan penelitian ini, informasi banyak didapatkan di lapangan dan pustaka atau literatur yang diperoleh sebagai kekuatan dalam pengumpulan data. Lalu selanjutnya itu ada pendekatan studi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, deskriptif, merupakan penelitian untuk memberikan gambaran atau penilaian dengan melakukan analisis dan landasan teori atau literatur sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai berdasarkan kondisi lapangan dan penyelenggaraan suatu program di masa sekarang, yang hasilnya dapat digunakan dalam menyusun perbaikan program tersebut. Selain itu, teori yang didapatkan juga memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil dari penelitian. Lalu selanjutnya itu ada rancangan penelitian. Proses dalam melaksanakan penelitian ini diperlukan suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk dapat membantu dalam menentukan langkah penelitian. Rancangan penelitian ini diharapkan dapat memperlancar dalam mencapai sasaran atau tujuan yang sesuai dengan hasil penelitian yang diharapkan. Kegiatan ini akan dilakukan secara teratur dengan bentuk pertahapan yang sistematis berupa yang pertama itu pengumpulan data dasar penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan studi literatur atau pustaka yang telah ada sebagai pendukung awal. Yang kedua itu kajian tersebut dapat dilakukan dengan melalui analisa terhadap data yang telah diperoleh dari survei atau observasi di lapangan.
Yang ketiga itu data yang telah didapatkan di lapangan, diolah berdasarkan suatu perumusan yang akan digunakan, yang berasal dari studi pustaka atau literatur untuk selanjutnya dilakukan analisa data. Yang keempat itu, hasil dari analisa data tersebut akan dipakai sebagai dasar pembuatan kesimpulan, dan sehingga akan muncul saran-saran dari penelitian yang dilakukan. Lalu selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini adalah cara-cara yang digunakan dalam kegiatan penelitian yang bertujuan untuk melakukan pengumpulan data, baik berupa alat penelitian, melalui survei yang dilakukan pada wilayah, studi, atau penelitian. Teknik dalam pengumpulan data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. A. Studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan pencarian literatur melalui jurnal nasional maupun internasional, penelitian terdahulu, internet, serta buku-buku teori yang berhubungan dengan penelitian dan permasalahan yang sedang dikaji. Lalu yang B itu ada instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan adalah wawancara berbentuk checklist, berupa pertanyaan yang mengacu pada ketentuan elemen kriteria audit berdasarkan PP Nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3, yang mana dalam penelitian ini, peneliti sebagai auditor, yaitu pihak yang melakukan audit, dan perusahaan pelaksana proyek sebagai auditi, adalah pihak yang diaudit dalam pelaksanaan pembangunan gedung IDC Building Extension. Lalu selanjutnya itu jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk data primer itu diperoleh melalui survei di lapangan dengan teknik melakukan pengamatan langsung atau observasi, wawancara, dan melakukan audit internal berdasarkan kriteria-kriteria penilaian terhadap penerapan pada proyek pembangunan gedung building extension yang sedang dilaksanakan selaku perusahaan penyedia jasa atau pelaksana. Itu ada data sekunder. Data sekunder merupakan studi literatur, buku, paper yang terdahulu yang sejenisnya. Data yang akan ditinjau pada proyek konstruksi seperti struktur K3 perusahaan dan dokumen-dokumen pendukung penerapan SMK 3 yang dikaji untuk melakukan penilaian penerapan serta perbaikan atau improvement pada sistem yang telah diterapkan. Lalu selanjutnya itu ada teknik analisis data. Teknik atau metode analisis data ini merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan, juga sebagai input untuk melakukan analisis terhadap permasalahan. Juga merupakan data dan informasi yang didapatkan dari studi pustaka dan observasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah yang pertama itu ada populasi teknik sampling. Populasi dalam metode penelitian ini dapat diartikan sebagai penyebutan sekelompok objek yang akan menjadi sasaran dari penelitian. Populasi dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang terlibat langsung pada proyek konstruksi atau tempat penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan kriteria penilaian pada kemampuan dan pengetahuan responden yang diyakini dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan topik penelitian. Lalu selanjutnya itu ada penelitian skala penilaian. Penilaian audit yang dilakukan mengacu berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Lalu selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian berupa pertanyaan checklist kriteria audit berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3 untuk mengolah dan mendapatkan informasi dan responden dengan menggunakan pola ukur ketetapan yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya itu ada alat penelitian. Alat yang digunakan dalam melakukan penelitian kali ini adalah sebagai sarana untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun alat tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu ada kamera untuk foto dan video. Yang kedua itu ada alat tulis. Yang ketiga itu ada alat perekam suara. Dan yang keempat itu ada alat lain yang diperlukan dalam pengambilan atau pengumpulan data di lapangan. Dan selanjutnya itu di sini ada diagram alir. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.